Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقه إلى الجنة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واجعلنا في ختام هذا المجلس مغفورا لكم. Alhamdulillah, kita dipertemukan Allah di dalam sebuah majelis yang sama-sama kita doakan orang tua kita bersama, Ibunda Hajati Surawati, semoga Allah sehatkan beliau, ampuni dosanya, Allah angkat derajatnya, dan juga Allah panjangkan umurnya untuk bisa membimbing dan mendidik kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para dewan guru, Bapak Kepala Sekolah Ustaz Syarul Hamdi SPD, Ustaz Izzati Ahmad, Ustaz Putra, Ustaz Syukran, dan seluruh asatidzah beserta dengan ustadzat, semoga diberikan kesabaran di dalam mendidik anak-anak dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, malam ini adalah kajian. Kajian ini pembahasannya sangat penting. Jadi jangan ada yang tidur atau yang tangannya menopang kepalanya atau yang kakinya diangkat kemudian bukunya di depan mulutnya. Nah, ini kajian sangat penting. Kan kajian ini jarang dibahas, maka oleh karena itu, karena pentingnya kajian ini, pasang mata baik-baik, jangan senderan. 4 cara menuntut ilmu sudah Ustadz ajarkan anak-anak kelas 1 tadi. Anak kelas 1 dengan beberapa anak kelas 5 dan kelas 4, kelas 3 juga. 4 cara menuntut ilmu. Ini Ustadz ada ijazahnya. Ijazah itu berarti bukti dia pernah belajar. Jadi kalau kamu dapat ijazah dari pondok, berarti pondok itu mengijazahkan kamu, berarti kamu pernah belajar di pondok. Jadi cara belajar itu 4. Pertama, ini Ustaz dapat ijazahnya dari Umi. Umi dapat dari uminya lagi. Jadi uminya Umi itulah beliau itu yang memberikan ijazah. Cara menuntut ilmu itu ada 4. Pertama, duduknya paling depan. Tentu ada niat ya, niat doa itu udah pasti. Itu nomor 0, itu nggak usah disebutkan, itu udah pasti. Pertama apa? Duduknya paling depan. Kedua adalah buka ini. Ini apa namanya? Apa namanya? Gudang kepintaran. Ini apa namanya? Gudang kepintaran. Namanya peci.
Peci. Ini namanya apa? Ini namanya kepala, di dalamnya ada otak. Nah, otak itu namanya gudang kepintaran. Orang yang nggak pinter, gudangnya kosong. Gudangnya apa? Kosong. Jadi yang pertama tadi duduk paling depan. Dua, ini gudang kepintaran ini buka lebar-lebar. Otak ini pasang. Yang ketiga, pasang mata, telinga baik-baik, kemudian dengarkan semua kata yang keluar dari gurunya. Jadi mata ini bukan ngelihat ke kiri ke kanan, tapi mata ini melihat ke bibir guru. Yang manun, yang macam-macam. Lihatin, semua kata yang keluar dari bibir guru itu dia baik, didengar, dilihat dengan baik. Yang ketiga, yang keempat baru ditulis. Yang keempat ya apa? Ditulis. Jadi konsep belajar yang pertama, duduk paling depan. Udah tahu kecil, duduknya di belakang lagi. Udah tahu kecil, duduknya di belakang lagi. Kemudian yang kedua, buka gudang kepintaran. Yang ketiga, liatin bibir gurunya. Setiap kata-kata yang keluar pahami, liatin dengan baik. Yang keempat, ditulis. Nah, itu cara menulis. Baik, anak-anakku sekalian, ada beberapa hal yang ingin Ustaz sampaikan sebelum Ustaz mulai majelis ini. Yang pertama adalah bahwa almarhum Ustaz Muhammad Rizaludin yang pernah kenal, yang pernah salaman, cium tangannya, itu berarti rizkinya itu rizki. Yang belum kenal nanti kenalan. Itu orang baik, orang soleh. Beliau suatu hari duduk bersama istrinya. Ini kurang lebih terjadi sekitar sebulan sebelum wafat lah kurang lebih. Lagi makan, lagi duduk-duduk santai. Kemudian almarhum bertanya kepada istrinya, kamu nanti kalau saya tidak ada mau kemana? Apa mau nikah lagi? Boleh nggak nikah lagi? Oh nggak boleh. Boleh nggak nikah lagi? Boleh. Kenapa nggak boleh? Kemudian Umi menjawab langsung tanpa mikir. Apa yang beliau jawab? Ya ke pesantren lah, mau kemana lagi? Benar kamu? Ya benar. Saya mau didik anak-anak santri Al-Hijaz sebagaimana saya mendidik 5 putra dan putri saya. Begitulah ketulusan Umi dalam mendidik kalian semua. Di kalian itu dianggap oleh Umi, dan Umi menyampaikan kepada saya, kepada Ustaz, sini kamu. Maka Ustaz kalau di hadapan Umi, ya anak, waghfir janahaka, waghfir lahuma janahad dhulli minar rahmah. Maka kita di hadapan orang itu harus merendahkan waghfir janahad dhulli minar rahmah. Kita kalau di hadapan orang tua harus merendahkan sayap. Janah itu artinya sayap.
Tapi bukan berarti orang punya sayap. Artinya orang yang sudah tinggi derajatnya di luar rumahnya, sudah punya posisi, sudah pinter, sudah punya hafalan Quran, sudah punya ilmu, maka dia di depan orang tuanya harus merendahkan dan menghilangkan jabatan-jabatannya di hadapan orang tua. Waqfid janahal dzulli, dan dia harus dzul. Apa itu dzul? Merendahkan diri. Tidak ada kalimat dzul yang dipakai Quran kecuali untuk perintah anak kepada orang tua. Minar rahmah, karena kalian berkasih sayang dengan orang tua, bukan karena takut. Jadi kalau ada orang anak yang takut sama orang tua itu salah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan waqfid janahadz dzulli minar rahmah. Jadi kita menundukkan jiwa diri kita di hadapan orang tua bukan karena takut, tapi karena rahmah. Karena apa? Rahmah. Kemudian Umi berkata kepada Ustaz, sini kamu. Ya Umi, gimana? Umi ingin menyampaikan sesuatu. Ya silakan Umi. Umi ini punya anak 5. Semuanya alhamdulillah sudah nikah. Karena tugas orang tua, hanya orang tua yang mendengarkan, camkan baik-baik. Tugas orang tua itu dari anak itu lahir sampai orang tua menjadi wali. Sampai orang tua apa? Menjadi wali, bukan wali kelas, bukan wali murid, wali nikah. Wali apa? Wali nikah. Ketika sudah wali nikah, maka sudah lepas tanggung jawab orang tua, khususnya perempuan. Umi mengatakan, sini kamu. Ya. Umi ini punya anak 5. Semuanya sudah selesai menikah. Dan semuanya alhamdulillah punya pendidikan dan bisa hidup. Masing-masing bergerak, berdakwah masing-masing. Alhamdulillah. Kemudian sekarang Umi tidak punya anak lagi. Maka kata Umi, Umi ingin agar anak-anak santri Al-Hijaz dan gurunya itu minimal kualitas hidupnya itu seperti anak Umi yang 5. Minimal kualitas pendidikannya, kualitas ilmunya itu seperti anak Umi yang berarti Ustaz paham bahwa ketulusan hati seorang Umi untuk mendidik kita itu tulus dari hati yang paling dalam. Kamu cari orang yang tulus seperti itu di luar, cari kau dapat. Karena hanya orang tua yang benarlah yang menginginkan anaknya lebih hebat daripada dirinya. Maka berdasarkan hal itu, Umi kadang-kadang menyampaikan juga kepada Ustaz, aduh Umi kasihan kalau melihat laki ataupun perempuan, baik santri maupun guru, yang kadang-kadang masih jauh ilmunya, masih jauh pengalamannya, belum bisa macam-macam, belum bisa hidup mandiri. Kasihan. Sama Ustaz kasihan sama anak-anak kelas 1 yang sampai saat ini Qurannya belum rapi. Ustaz kasihan. Anak baru lagi perempuan. Begitulah seorang guru. Jadi oleh karena itu Umi itu menyampaikan kepada Ustaz bahwa kalian itu semua adalah anaknya beliau.
baik gurunya ataupun santri. Dan beliau menginginkan agar semua yang sekolah yang berada di pesantren ini itu memiliki kualitas minimal seperti anaknya yang 5, kalau bisa lebih-lebih alhamdulillah. Bersyukur tidak ada umi. Tahu kan sekarang niat baiknya? Nah, tahu. Maka doakan biar umur panjang, biar bisa mendidik kita. Amin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, almarhum Ustaz Muhammad Hasan Lubis, sebagaimana cita-citanya yang terpampang di hadapan gedung Maktabus Shalihin, tertulis di sana, saya ingin membuat kampung Islami yang semua sumber hukumnya dari Al-Quran dan Sunnah. Maka inilah yang akan Ustaz jadikan pembahasan malam ini. Sebuah kampung Islami yang sumber hukumnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sampai cuman kalimat itu belum sempurna, karena kalau disempurnakan dan kalau bisa, kata beliau, cuman kata yang di ada Maktabus Shalihin itu dipotong, karena lanjutannya kalau bisa orang yang mencuri di kampung Islami itu tangannya dipotong. Saking apa? Saking ingin mendirikan, menegakkan hukum Allah di dalam sebuah kampung itu. Tapi kalimat itu tidak bisa cantumkan, karena kalau dicantumkan nanti orang tua kalian, wah, mencuri di sini tangannya dipotong. Nggak jadi Ustaz. Kenapa Bu nggak jadi? Taruh anak saya kalau mencuri tangannya dipotong. Nah, makanya jangan mencuri. Nah, tapi kalimat itu Ustaz potong. Nah, Ustaz ingin mengambil kalimat semua sumber hukumnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ustaz mau perjelas kalimat ini. Al-Quran, yang megang Al-Quran baik, yang ada terjemahannya lebih baik. Yang tidak megang Al-Quran, besok-besok bawa Quran yang ada terjemahannya. Pertama, Al-Quran itu mengajarkan kepada kita hukum, ya. Ustaz bicara hukum, Ustaz tidak bicara sholat, Ustaz tidak bicara tentang hukum zakat atau hukum akidah, tidak. Ustaz bicara tentang hukum yang ada di dalam Quran berkaitan dengan manusia. Hukum di dalam Quran yang paling Quran tekankan adalah hukum tentang keadilan. Hukum tentang keadilan. Konsepnya yang benar dihormati, dihargai, yang salah dihukum. Konsepnya gimana? Yang benar dihargai, dihormati, yang salah dihukum. Ustadz, kalau bapak saya salah, hukum. Kalau istri saya salah, hukum. Adik saya Ustadz, saya pengurus Ustadz, adik saya melanggar, hukum. Kalau perlu hukumannya lebih besar daripada anggota yang lain. Tidak ada guru yang membacking santrinya, tidak ada santri pengurus yang membacking adik kelasnya. Tidak ada, hukum. Kan di sini banyak yang adik kakak kan, laki maupun perempuan. Salah dia, terlambat dia, hukum. Gak peduli, hukum, tegakkan hukuman. Kalau ada yang mengatakan sabar, kamu harus sabar, innallaha ma'as sabirin, ente salah dalil, Bu. Ente salah dalil. Posisi itu bukan sedang sabar. Posisi itu adalah mewajibkan seorang menegakkan hukuman. Maka Ustaz sangat menegakkan hukuman, dan Ustaz gak peduli siapapun kalian di depan pondok ini.
Karena Ustaz mengamalkan Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 135. Jadi jangan ada yang merasa, oh ini pondok saudara saya, Ustaz itu paman saya. Kalau kampungnya Ustaz itu saya panggil ayah. Ini kan ada anak-anak simpang gadang yang kalau di keluarga mungkin manggil Ustaz ayah. Oh ini ayah saya, oh ini paman saya, oh ini pendirinya adalah omku saya. Nggak ada urusan. Ente salah, saya hukum. Bapak ente salah, saya hukum. Kalau perlu dikeluarkan, keluarin. Begitulah dulu Ustaz dan keluarga diajarkan oleh almarhum. Apakah Ustaz pernah dihukum? Ya, Ustaz pernah dihukum. Oleh siapa? Oleh keluarga Ustaz. Karena Ustaz salah ketika itu. Menerima hukuman 3 bulan. Siapa yang menghukum? Ya, abang-abang Ustaz. Salah, hukum. Tidak ada perbedaan, ente adalah adik saya, ente adalah kakak saya, ente adalah keponakan saya. Nggak ada urusan. Kalau ente salah, hukum. Ambil contoh. Nabi Adam makan buah. Salah tidak? Salah tidak? Sama Allah dikasih hukuman tidak? Jadi konsep menghukum orang yang salah itu datangnya dari Allah. Datangnya dari mana? Dari Allah. Perintah siapa? Perintah Allah. Justru orang yang tidak dihukum dan dia salah, itu salah. Jadi tidak menghukum orang yang salah, itu salah. Maka dia tidak berpegang teguh kepada Al-Quran. Maka dia nggak paham itu bagaimana cara baca Quran yang baik. Apa hukuman Allah buat Nabi Adam? Apa hukuman Allah buat Nabi Adam? Qulna bitu minha jami'a. Nabi Adam, saya hukum ente keluar dari tempat ini. Maka kalau ada santri yang dikeluarkan, konsepnya dari Quran. Konsepnya dari mana? Dari Quran. Allah mengeluarkan siapa? Adam dari surga. Kalau ada santri yang dikeluarkan, guru dikeluarkan, konsepnya dari Quran. Ustaz punya dalil. Maka hati-hati. Ustaz bukan nakut-nakuti, begitulah hukum Quran. Nah, ketika kita punya salah, kita ambil bagaimana Quran menuntun orang yang salah. Manusia itu bukan malaikat, punya salah. Manusia punya salah, namanya manusia. Wajar. Ustaz tidak mempermasalahkan orang yang salah, orang yang melakukan maksiat, orang yang khilaf. Ustaz tidak mempermasalahkan itu. Normal, namanya manusia. Manusia tidak selalu benar karena kita bukan malaikat, tapi manusia juga tidak selalu salah karena kita bukan iblis. Konsep orang yang salah dalam Quran, kisahnya Nabi Adam. Bagaimana kisahnya Nabi Adam? Mengakui kesalahan. 3. Mengakui kesalahan. Kemudian bertobat kepada Allah, menerima hukuman. Catat baik-baik. Ini guru perlu dicatat baik-baik, perlu ditempel benar-benar. Apa konsep Quran dalam ketika kita salah? Konsep Quran gimana? Pertama, mengakui kesalahan, menerima hukuman, dan bertaubat. 3 konsep itu. Nabi Adam salah. Kesalahannya apa? Kesalahannya apa? Makan buah yang dilarang. Nabi Adam mengakui kesalahan tidak? Bertaubat tidak? Kemudian menerima hukuman tidak? Ridho tidak menerima hukuman? Ikhlas tidak? Maka Allah memberikan kepada Nabi Adam kalimat. Fatalaqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaihi. Kan kalian hafal ayat itu kan?
Maka Adam mendapatkan kalimat dari Allah, yang kalimat itu adalah saya maafkan kamu dan saya terima taubat kamu. Baru setelah itu Nabi Adam jadi nabi. Jadi Nabi Adam menjadi nabi itu setelah dia salah, bukan ketika di surga jadi nabi. Gak ada nabi yang salah dihukum Allah di dunia, gak ada. Jadi Nabi Adam itu punya kesalahan dulu, kemudian dia bertaubat, kemudian dia mengakui kesalahannya, baru dia diangkat menjadi nabi. Ada satu lagi namanya iblis. Iblis dulunya ahli sujud. Iblis dulunya ahli sujud, dekat dengan Allah, tapi tidak menjalankan perintah Allah. Apa dosanya? Dosanya apa? Tidak mau bersujud kepada Adam, Nabi Adam. Apakah itu dosa? Apakah itu kesalahan? Dihukum tidak sama Allah? Dihukum. Tapi bedanya Nabi Adam sama iblis, Nabi Adam mengakui kesalahannya, menerima hukumannya, taubat. Kalau iblis nggak ngaku kesalahannya, dari mana Ustaz tahu dia nggak ngaku? Oh iya, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Namanya dia tidak mengakui kesalahan. Saya lebih baik dari Adam. Kenapa? Karena Adam diciptakan dari tanah, saya dari api. Ini namanya udah salah, ketangkep basah, gak mau ngaku. Jadi dua kesalahannya. Pertama, salah tidak mau sujud. Kedua, salah tidak mau mengakui. Lihat iblis. Iblis salah. Pertama, dia tidak mau mengakui. Kemudian yang kedua, disuruh taubat sama Allah, gak mau taubat. Akhirnya dihukum oleh Allah. Hukuman iblis apa? Dijadikan makhluk terlaknat di atas muka bumi ini, yang sebelumnya adalah makhluk ahli sujud. Jadi kalau kita turunkan lagi lebih mudahnya, Nabi Adam pada akhirnya adalah husnul khotimah, karena dia dari salah bertobat jadi nabi. Kemudian iblis adalah su'ul khotimah, dari ahli sujud, kemudian bersalah, tidak mengakui kesalahan, akhirnya jadi makhluk terlaknat. Itu konsep Quran. Di konsep Quran, hukum Quran itu telah menjelaskan bagaimana cara orang yang salah. Maka ada cerita lucu. Ceritanya begini. Ada orang bertanya sama kiai, saya melihat ustaz, saya melihat kiai, itu dia melakukan kesalahan. Masa kiai dia kan, masa kiai kayak gitu. Anda, masa kiai itu ustaz begitu? Padahal dia orang soleh, orang ahli tahajud, orang baik, orang ini segala macam. Kok dia begitu ustaz? Kok dia begitu kiai? Kata siapa? Kata si jamaah tadi. Kata siapa? Jamaah. Itu orang suci, orang yang kita pandang baik, dia melakukan itu, nggak baik itu ustaz. Saya nggak suka ustaz itu. Kata si jamaah. Kata kiai ini. Ini lihat orang berilmu ada coba. Dia tenang, dia loh, memang yang harusnya bersalah dan berdosa itu para kiai. Si jamaah loh, kenapa justru harus mereka yang berdosa dan bersalah? Ya bingung kan? Kamu bingung gak? Nah, bingung juga kan? Nah, udah selesai ceritanya belum? Mau lanjut? Kata kiai yang lainnya, oh iya, sambil merem, karena itu ilmu anak TK. Loh iya, memang harus kiai yang salah. Loh kenapa kiai? Dan kiai menjawab, loh iya, memang harus kiai yang salah. Kenapa kiai? Loh iya, karena kiai lah yang punya ilmu tentang taubat dan tahu caranya bagaimana taubat dari kesalahan. Justru yang tidak boleh salah itu ya kamu, karena kamu tidak punya ilmu tentang taubat, makanya kamu tidak boleh salah. Pintar tidak? Pintar tidak? Makanya kiai bilang,
Makanya orang yang tidak tahu hukum jangan bermasalah dengan hukum. Kenapa? Karena hanya orang yang paham hukum yang bisa bebas dari hukuman. Jangan kamu ambil dalil ini kemudian besok rokok. Karena saya tahu cara bagaimana taubat dari ngerokok. Itu kacau juga ya. Saya nggak ngajarin itu ya. Tapi itu hanya lelucon bahwa kiai ya manusia, ustadz juga manusia. Maka oleh karena itu, karena kita, ini Ustadz mau tanya, mau berpegang teguh kepada hukum Quran tidak? Guru santri semuanya mau berpegang teguh kepada hukum Quran tidak? Mau tidak? Yakin tidak? Kalau kalian yakin, luar biasa. Baik. Pertama, Quran menjelaskan tentang sebuah keadilan di dalam Al-Quran. Maka semuanya, gurunya, santrinya, pimpinannya, semuanya harus adil tanpa kenal bulu, tanpa kenal status. Allah Subhanahu wa taala berfirman, camkan baik-baik ayat ini. Surat An-Nisa ayat 135. Ini tentang asas keadilan. Ustaz akan bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau 'ala أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, walaupun terhadap bapakmu, walaupun terhadap ibumu, walaupun terhadap kaum kerabatmu. Jika dia menjadi tersangka atau terdakwa atau orang yang salah, baik kaya maupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan dan kebaikan baginya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan fakta, dengan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti, Maha Mengetahui terhadap apa yang engkau kerjakan. Paham ayat ini? Paham tidak? Harus adil tidak? Harus hukum orang tua tidak kalau salah? Harus hukum adik tidak kalau salah? Kalau santri salah hukum tidak? Guru salah hukum tidak? Mudir salah hukum tidak? Hukum semuanya. Begitulah konsep Quran. Baik. Jadi yang pertama keadilan. Besok kalau ada santri yang tidak dihukum karena dia ini kerabat saya gak enak kalau ngomong apa. Dia nih karena dia baru semalam tadi dia ngasih nasi goreng sama saya. Kan udah kalah sama nasi goreng. Udah apa? Saya baru tadi semalam tuh dibeliin mie goreng sama dia enak saya ngomong. Ya kan? Makanya Ustaz bilang sama pengurus jangan dekat-dekat anggota. Itu banyak apa? Banyak mie di situ. Kamu kalau udah dikasih mie nyengir kan? Diem kan? Gak bisa buat apa-apa kan? Makanya pemimpin itu gak usah
Ada, silakan. Boleh nggak dia ambil? Besok dia mencuri, potong tangan. Kata dia, rugi saya nggak ngasih ini. Kata kakaknya, ente sih ngasih satu, coba satu dus. Paham tidak? Jadi pemimpin bisa disogok tidak? Jadi pemimpin bisa disogok tidak? Tidak. 1 juta? 1 miliar? Dibangunin rumah? Bangunin gedung? Umroh haji? Bagus. Amin. Jadi jangan pernah. Jadi kalau ada yang ngasih, terima. Salah, hukum. Susah amat tinggal hukum aja. Gak ada urusan itu. Siapa yang hukum? Sepakat? Maka mulai detik ini, ya Allah menjadi saksi. Mulai detik ini kita belajar satu dulu hukum Quran. Belajarnya pelan-pelan satu-satu, tapi mengena, tapi diamalkan. Mulai malam ini sampaikan kepada yang Haris. Mulai malam ini kita mulai untuk makan kan? Makan tanpa menyisakan 1 butir nasi. Itu hukum Quran tidak? Mana dalilnya? Pintar. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Itu ya. Jadi besok pengurus besok mau makan, boleh nggak makan banyak? Yang tidak boleh apa? Nah, menyisakan nasi, menyisakan sayur lauk dan sayur. Itu yang tidak boleh. Makan nambah boleh tidak? Boleh. Yang tidak boleh apa? Hadirin, kamu kalau nggak percaya cerita Ustaz, kamu boleh tanya sama yang lain. Abi Rizal di dalam keluarganya itu 7 orang. Beliau, istrinya sama anaknya 5. Beliau itu paling marah luar biasa. Kalau apa? Kalau ada 1 butir nasi di atas meja anak. Oh, dari dulu itu. Kamu nggak percaya, tanya Umi. Jangan ngobrol. Kamu kalau nggak percaya, itu tanya sama yang lain, anak-anaknya beliau. Dulu kita itu, waktu Ustadz makannya gak rapi, nyisain 1 nasi aja, dipanggil. Sini kamu, kenapa ini nasi begini? Gak boleh, dalam Islam gak boleh begini. Beliau begitu, orangnya tegas. Gak boleh, ini nasi habisin. Kamu tanggung jawab, kamu ngambil segini, kamu tanggung jawab. Di situ ada bab tanggung jawab, di situ ada bab sumber, di situ ada sumber hukum Islam. Harus habiskan. Begitu, makanya Ustaz dari dulu Ustaz, kalau makan itu selalu habis, insya Allah. Habis dalam arti apa? Butirnya nggak ada. Itu sudah tertanam dari kecil-kecil ini. Semua anaknya 5 begitu cara didiknya. Paham? Nah, jadi itu dulu, Ustaz mau itu dulu, 1 saja. Gak usah banyak-banyak, 1 dulu. Nanti minggu depan dia tambah lagi beberapa poin. Tapi mulai besok makan apapun, makan buah, makan apapun, tidak boleh lagi apa? Menyisakan. Sepakat? Baik. Yang benar tentu datangnya dari Allah, yang salah tentu datangnya dari pribadi. Ustaz simpulkan. Cara belajar ada 4. Pertama, duduk paling depan, buka, siapkan gudang kepintaran. 3, pasang telinga dan mata melihat kepada bibir guru. 4, kemudian sumber hukum yang paling pertama dalam Al-Quran dan yang paling dipegang teguh oleh Quran adalah keadilan. Dalilnya surat An-Nisa ayat 135. Kemudian yang ketiga, mulai saat ini kita berusaha untuk mengamalkan hukum Al-Quran dengan apa? Dengan makan
tidak menyisakan. Kalau ada yang menyisakan nasi, pengurus siapapun yang menyisakan nasi, maka Ustaz, kalau saya kebanyakan gimana? Kalau kebanyakan dipisahin dulu, ya, dipisahin dulu, kemudian makan yang sesuai kebutuhan. Paham ini? Nah, apa hukuman buat orang yang makannya masih buang-buang nasi? Hukumannya pertama harus menghabiskan. Harus apa? Harus menghabiskan nasinya. Hukuman yang kedua, kalau dia tidak habis juga, itu nanti bisa dia disuruh nulis tentang innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin 100 kali, atau bisa dia misalkan keliling pondok, ini bagian pengasuhan, keliling pondok, kemudian dia lari-lari mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wala tubadzir tabdzira innal mubadzirin, begitu sampai misalkan 1000 kali. Itu contoh. Itu contoh ya. Jadi itu yang kita ambil. Dan yang terakhir itu adalah konsep dalam ketika kita salah. Ketika kita salah, apa tadi konsepnya? 3. Apa? Catat baik-baik. Ketika salah, akui kesalahan, terima hukuman. Konsepnya begitu. Semoga Allah memberkahi kita semua. Orang tua semua disehatkan oleh Allah, dimudahkan urusannya, dimudahkan ibadahnya, dilancarkan usahanya. Kemudian guru-guru kita di sini diberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, taufik, kemudahan. Pesantrennya dimajukan, diberkahi Allah. Kemudian tukang-tukangnya dimudahkan, diberkahi Allah. Kita semua dijauhkan dari hal-hal yang buruk, dari orang-orang yang ingin berbuat buruk kepada kita, dari golongan jin, syaitan, manusia. Kemudian semuanya sukses, semuanya maju, semuanya berkah, semua masuk surga, semuanya bisa pergi haji. Covid jauh dari pesantren sama Hijaz, jauh dari keluarga kita. Kemudian kita bisa umroh bersama keluarga, bisa mati husnul khatimah. Kemudian kita dijauhkan dari hutang piutang, dimudahkan rezekinya, dimudahkan ilmunya, diberkahi ilmunya bermanfaat. Ala hadhihi wa rabbina salihah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.